Di setiap sudut dunia, keajaiban menanti untuk ditemukan. Dari keindahan alam yang menakjubkan, hingga kekayaan warisan budayanya. Pariwisata membawa kita menjelajahi berbagai destinasi yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Setiap langkah. Selamat datang di Stipram, Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo, Yogyakarta. Disinilah masa depan pariwisata Indonesia dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam pariwisata. Perkenalkan, nama saya Joko Triyono M.Par.CHE dengan NIDN 0528028401. Saya adalah salah satu dosen di program studi di 3 perhotelan Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo, Yogyakarta. Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo, Yogyakarta merupakan perguruan tinggi pariwisata di Yogyakarta yang salah satu misinya yaitu mencetak sumber daya unggul di bidang pariwisata. Sehingga Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo, Yogyakarta juga berusaha menyesuaikan kurikulum agar kompetensi dan luaran mahasiswa yang lulus dapat terserap dengan kebutuhan dunia kerja di bidang perhotelan dan pariwisata. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang ada di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo, Yogyakarta, yaitu mata kuliah Hotel Stewarding. Mata kuliah Hotel Stewarding menjadi mata kuliah pokok yang saya ampu sesuai dengan latar belakang keilmuan saya. Apa itu mata kuliah Hotel Stewarding? Mata kuliah ini membahas peran dan tanggung jawab stewarding dalam operasional hotel, terutama di dapur, kitchen, dan area makanan minuman F&B. Mahasiswa akan mempelajari sistem kebersihan, sanitasi, pengelolaan peralatan dapur, pengelolaan limbah, serta standar keamanan kerja di lingkungan dapur. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar hotel stewarding termasuk fungsi, peran, dan tanggung jawab stewarding dalam operasional hotel serta mampu menerapkan prinsip-prinsip kebersihan, sanitasi, pengelolaan peralatan dapur, dan keselamatan kerja sesuai dengan standar industri perhotelan. Mata kuliah ini juga bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan praktek, kebersihan, dan sanitasi peralatan dapur, memahami penggunaan bahan kimia pembersih secara aman, mengelola limbah dapur dengan benar, serta menerapkan prosedur keselamatan kerja di lingkungan kitchen dan area food and beverage service. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu bekerja secara tim, menunjukkan sikap profesional, dan menjunjung tinggi standar operasional prosedur yang berlaku di industri perhotelan. Mata kuliah Hotel Stewarding ditempuh mahasiswa semester 4 dengan bobot 2 SKS yang akan ditempuh selama 16 kali pertemuan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah Hotel Stewarding adalah mata kuliah pokok yang berkaitan dengan pengelolaan operasional bagian stewarding di hotel yang mencakup kegiatan pembersihan dan sanitasi peralatan dapur, pengelolaan limbah, pengendalian penggunaan bahan kimia, pembersih, serta penerapan prinsip keselamatan dan keselamatan kerja di area dapur dan food and beverage. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dasar yang penting dalam mendukung kelancaran operasional hotel dalam pelayanan makanan di industri perhotelan. Capaian pembelajaran dari mata kuliah Hotel Stewarding yang diharapkan adalah CPMK 1. Mahasiswa mampu menjelaskan peran dan fungsi Departemen Stewarding dalam operasional hotel. Sub CPMK 1 menyebutkan struktur organisasi stewarding, menjelaskan hubungan stewarding dengan kitchen dan F&B. CPMK 2, mahasiswa mampu melakukan prosedur pembersihan dan sanitasi peralatan dapur sesuai dengan standar operasional prosedur hotel. Sub CPMK 2, menerapkan teknik pencucian peralatan menggunakan alat dan bahan pembersih dengan tepat. CPMK 3, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan prinsip keselamatan dan kesehatan pada lingkungan dapur. Sub CPMK 3, mengidentifikasi potensi bahaya, menerapkan penggunaan APD dan standar operasi prosedur keselamatan kerja. CPMK 4, mahasiswa mampu mengelola peralatan dapur dan perlengkapan F&B secara higien dan efisien. Sub CPMK 4, menyusun daftar inventaris peralatan, menata area penyimpanan sesuai standar. CPMK 5, mahasiswa mampu bekerja sama dalam tim dan menunjukkan sikap profesional di lingkungan kerja stewarding. Sub CPMK 5,
berkontribusi dalam praktik kelompok, menunjukkan etika kerja dan disiplin. Dengan materi pokok tersebut, metode pembelajaran digunakan yaitu DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery, paparan materi dengan metode ceramah menggunakan PowerPoint. Saat menyampaikan teori, saya sertakan contoh-contoh penerapannya agar lebih mudah dipahami oleh mahasiswa. Interaction, dalam pembelajaran saya coba membangun interaksi aktif, yaitu dua arah, dengan mahasiswa, dengan tanya jawab spontan, atau dengan diskusi kelompok kecil di kelas. Assessment, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa, selain penilaian UTS dan UAS, saya berikan tugas-tugas yang bisa menjadi alat ukur pemahaman mahasiswa secara lebih mendalam, berkualitas. Beberapa ide tugas yang bisa diberikan dalam mata kuliah. Contoh asesmen yang saya lakukan adalah tugas individu. Mahasiswa nantinya membuat tugas individu di mana mahasiswa diminta membuat laporan prosedur pembersihan dan sanitasi peralatan dapur berdasarkan observasi atau simulasi yang dilakukan di laboratorium kitchen atau area praktik. Laporan harus memuat jenis peralatan yang dibersihkan, langkah-langkah pembersihan dan sanitasi, jenis bahan kimia yang digunakan, standar operasional yang diacu, dokumentasi berupa foto screenshot jika sudah simulasi. Tugas-tugas ini tidak hanya menguji pemahaman mahasiswa, tetapi juga membangun keterampilan yang akan berguna di dunia kerja. Untuk pembobotan penilaian mahasiswa dalam mata kuliah ini adalah kehadiran dan partisipasi 15%, tugas kuis 20%, UTS 30%, UAS 35%. Bobot penilaian ini membantu mahasiswa untuk menentukan strategi mendapatkan nilai yang sesuai mereka harapkan. Stipram, yes, we can. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum perkuliahan pagi hari ini kita mulai, saya akan coba presensi terlebih dahulu. Daniel Askanio, Hadir. Isnaini Putri, Hadir. Pramita Fasa, Hadir. Lutfia Surya. Oke, baik, sudah lengkap semuanya ini? Sudah. Sebelum kita mulai perkuliahan pagi hari ini, seperti biasa, karena kita ada di perhotelan, mau nggak mau grooming adalah yang paling utama. Jadi pastikan semua sudah sesuai dengan standar grooming. Yang belum dicepol mungkin bisa dicepol terlebih dahulu. Dasi yang belum rapi bisa dirapikan terlebih dahulu. Sudah semua? Sudah. Untuk pagi hari ini kita memasukin pertemuan kedua. Artinya kita sudah tidak bisa basa-basi lagi terkait ke semuanya, terkait peraturan, terkait kedisiplinan. Pagi hari ini kita akan bahas terkait apa itu stewarding. Setelah kemarin kita prolog terkait perkenalan stewarding, kita akan lebih mengarah apa yang dimaksud dengan stewarding. Tapi yang pasti untuk stewarding memang ada di dalam sebuah hotel. Mau tidak mau, kalau kita mau berangkat terkait stewarding, mau tidak mau kita harus bicara terkait hotel. Sama seperti kita mau makan kacang. Kalau kita mau makan kacang, mau nggak mau kulit harus kita buka. Artinya kita buka dulu kulitnya, dari dalamnya kita bisa lihat kacang dan lain sebagainya. Tetapi sebelum sampai ke bagian kulitnya, mau nggak mau kita juga harus masuk ke sebuah toko atau ke sebuah warung. Karena bagaimanapun juga sebelum kita makan kacang, kita harus bicara terkait bagaimana untuk membelinya. Saat ini kita sama-sama tahu untuk kalian semua sudah di pertemuan ataupun sudah masuk ke semester 4. Artinya terkait pertemuan, terkait mata kuliah hotel, mau tidak mau memang harusnya sudah kalian bisa pelajarin. Kita akan coba mereview saja apa itu sebuah hotel. Mungkin dari kalian ada yang tahu apa itu hotel? Ada yang tahu? Mungkin? Kalau memang belum tahu, kita akan coba bahas satu persatu semuanya. Apa itu hotel, apa itu departemen. Hotel secara garis besar ada 3 hal, ada 3 pengertian tentang hotel, ada 3 definisi tentang hotel. Sebuah hotel dinamakan hotel kalau itu sebuah bangunan. Benar atau tidak? Benar. Kalau bicara bangunan berarti kira-kira ruang kelas ini bisa disebut sebagai hotel atau tidak? Tidak. Kalau pengertian pertama sebuah hotel itu bangunan, berarti ruang kelas ini bisa disebut hotel atau tidak? Bisa ya, karena memang hotel itu adalah sebuah bangunan.
supaya sebuah kelas ini tidak bisa disebut sebagai hotel, maka harus masuk ke pengertian kedua. Hotel pasti memiliki fasilitas. Fasilitas di hotel pasti kalian juga sudah pahamkan. Banyak kan fasilitas di hotel? Banyak. Yakin bisa menyebutkan satu persatu? Oke, boleh. Mas, yang paling belakang Mas, tolong dibantu Pak Joko. Salah satu fasilitas yang ada di hotel apa Mas? Saya Pak, Ya, silakan. untuk fasilitas yang ada di hotel itu gym, spa, dan kolam renang. Oke, terima kasih Mas. Mungkin mbaknya yang depannya lagi boleh dibantu Pak Joko 3 fasilitas yang ada dalam sebuah hotel. Fasilitas yang ada di hotel itu ada restoran, bar, sama room atau kamar. Oke, terima kasih. Monggo silakan duduk lagi. Oke, terima kasih untuk jawabannya Mas Surya dan Mbak Anis. Oke, setelah kita bicara yang poin nomor 2, poin pertama tadi kita bicara bangunan. Poin nomor 2 kita bicara fasilitas. Saya yakin kalaupun satu persatu saya minta tolong untuk menyampaikan fasilitas yang ada di hotel, pasti semuanya tahu, pasti semuanya paham. Karena memang kita sama-sama tahu saat ini kita sudah masuk di semester 4. Setelah bicara fasilitas, supaya sebuah hotel, sebuah bangunan ini bisa disebut sebagai hotel, poin nomor 3, sebuah hotel tentunya dikelola secara komersial. Benar atau tidak? Benar. Sejauh ini, sejauh Pak Joko yang tahu, dimanapun juga kalau kita menginap di dalam sebuah hotel, pasti kalau nginapnya gratis, benar? Gratis yang nginepnya ya, tapi pada saat nanti check out, pada saat keluar, pasti di bagian FO, pasti di bagian resepsionis pasti akan ditagih. Sejauh ini pasti pengelolaan sebuah hotel dilakukan secara komersial untuk mendapatkan keuntungan, untuk memperoleh keuntungan. Kalau kita bicara keuntungan, keuntungan di hotel pasti banyak, pasti banyak. Karena apa? Pada dasarnya bisnis perhotelan, bisnis pariwisata itu adalah bisnis yang tidak ada matinya. Kita sama-sama mungkin sedikit punya candaan. Kalian tahu nggak doa orang pariwisata itu berbeda dengan doa orang kesehatan? Tahu nggak bedanya doa orang pariwisata dengan doa orang kesehatan? Kira-kira? Nggak tahu ya? Oke, itu sebagai salah satu strategi di bagian pariwisata kami. Walaupun doa ini kalau kita sandingkan secara langsung dengan orang kesehatan, pasti mereka akan marah. Silahkan kalian bayangkan, doa orang pariwisata pasti kalian akan berdoa, mudah-mudahan banyak orang punya duit kan? Bener gak? Tapi sekarang kita balik, doa kalian kalau bekerja di bagian kesehatan, kira-kira doanya apa? Kira-kira mudah-mudahan banyak orang sakit, pasien sakit. Karena apa? Rumah sakit orang kesehatan kalau mereka tidak merawat orang sakit, mereka tidak dapat bayar. Tapi kalau kita bicara pariwisata, bicara perhotelan, pasti itu doa masuk ke surga. Kenapa bilang ke surga? Karena doanya orang baik, selalu mendoakan dapat rezeki, dapat rizki, dapat uang, dan lain sebagainya. Itu cuma sedikit saja, karena kalau kita benar-benar sampaikan di depan orang kesehatan, pasti mereka akan tersinggung. Itu terkait keuntungan secara pengelolaan, secara komersial untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Kalau hotel sudah untung, kira-kira keuntungan itu dipakai buat apa? Ada yang tahu mungkin? Kira-kira dipakai buat apa? Kalian punya hotel, punya keuntungan lebih. Keuntungan hotel itu kira-kira dipakai buat apa? Kira-kira? Apa? Investasi. Artinya investasi apa? Mungkin untuk nambah kamar, mungkin kita bikin tempat parkir yang baru, mungkin untuk fasilitas yang baru dan lain sebagainya. Dan yang tidak kalah penting, kalau kita bicara keuntungan, sebuah karyawan, sebuah staf, seorang karyawan, seorang staf pasti ada titik jemu kan? Kira-kira butuh piknik gak kalian? Butuh kan, pasti butuh piknik kan. Cuma di sini kalau kita bicara hotel, piknik ataupun rekreasi itu tidak bisa berjamaah. Karena apa? Kalian dapat untung 10 juta, tetapi kalian pakai untuk piknik semua, hotel tutup 1 minggu, 2 minggu, kerugiannya akan semakin banyak. Tolong itu benar-benar diperhatikan. Karena apa? Pak Joko tekankan lagi, saya tekankan lagi, jas kalian warnanya kuning. Artinya apa? Jurusan kalian adalah perhotelan. Jangan sampai nanti kalian pulang ditanya, Mas, hotel ki opo? Mas, hotel ini panganan seko opo? Makanan dari apa? Jangan sampai kalian tidak bisa menjawab itu semuanya. Jadi sudah paham kan?
ada 3 hal terkait kalau kita bicara terkait tentang hotel. Yang pertama tadi apa? Hotel adalah sebuah bangunan. Yang kedua, memiliki fasilitas. Fasilitas di dalam hotel adalah sangat-sangat banyak sekali. Yang ketiga, dikelola secara komersial untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan dipakai untuk apa? Bisa untuk apa tadi? Investasi, bisa untuk make karyawan, bisa untuk nambah fasilitas yang lain dan lain sebagainya. Semua kebutuhan hotel dipakai dalam hal untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Gaji karyawan, untuk pembelian bahan baku, untuk pembelian bahan minuman dan lain segalanya. Itu terkait hotel. Kalau kita bicara hotel, yang tidak boleh lepas apa? Sama seperti tubuh kita, ada kepala, tangan, badan, kaki. Hotel bisa berjalan kalau ada departemen. Masih ingat mungkin di semester 1 atau 2 ada berapa departemen? 7. Ada 7 departemen. Oke, yang pertama apa kira-kira? Kronologis. Kedua, sales and marketing. Oke, 3, accounting. 4, F&B. Oke, kalau kalian tadi bilang F&B product, F&B service itu. 6, housekeeping. 7, engineering. 8. Oke, kita coba ulangin lagi ya satu persatu ya. 1, front office. Kita masuk ke dalam sebuah hotel. Pulau Nuwun, dok, bukakan pintu, ada bellboy kan di situ kan, bukain selamat pagi, selamat datang, front office ya. Kedua, sales and marketing, mereka memberi penawaran, mencari tamu dan lain sebagainya. Ketiga, accounting, setelah check out kita bayar ke bagian kasir, bagiannya accounting. Keempat, F&B ya, diingat-ingat ya, F&B departemen, bukan F&B product departemen ataupun F&B service departemen, tetapi F&B departemen. Yang kelima, engineering. Keenam, housekeeping. Ketujuh, human resource development ataupun HRD. Jadi kita udah sepakat ada 7 departemen yang ada di dalam sebuah hotel. Tadi Pak Joko sampaikan, tadi saya sampaikan di awal, kita mau makan kacang, kita buka kulitnya. Kulitnya itu berarti kita bicara tentang hotel. Kita bukan bagian dalamnya, kelihatan kacang, tetapi di situ ada kulit arinya kan. Kadang kalian nggak suka dengan itu, jadi itu dikupas lagi. Itu yang dinamakan departemen. Topiknya sekarang mata kuliah Pak Joko, hotel stewarding itu ada di departemen mana kira-kira dari 7 departemen yang ada ini? F&B. Yakin ya F&B ya? Tadi kalian sampaikan di awal F&B ada F&B product, ada F&B service. Stewardingnya ada di mana? Service. Oke ya. Yakin di service ya? Kalau stewardingnya ada di service, terus yang mencuci peralatannya dapur siapa? Yang mencuci peralatan kitchen kira-kira siapa? Boleh dibantu jawab? Steward juga, Pak. Steward juga. Berarti stewardnya ada 2, di service dan di produk, di restoran dan di kitchen. Berarti ada 2. Kalau topiknya seperti ini, kasusnya seperti ini, kira-kira steward itu ada di bawah produk atau di bawah service? Oke, boleh dibantu 5 contoh peralatan yang terbuat dari bahan keramik. 1. Baik untuk Chinaware itu yang pertama ada dinner plate, B&B plate, terus ada dessert plate, terus ada saucer dan juga teacup or coffee cup. Oke, baik ya. 5 ya, itu yang terbuat dari Chinaware ataupun bahan keramik. Sebelahnya boleh dibantu yang terbuat dari bahan kaca atau gelas. Hasil ada cangkir, ada water goblet, mug, Pak Joko bantu ya, red wine glass,
Wet glass bisa dipakai, seri glass bisa dipakai, wine glass bisa dipakai, tumbler bisa dipakai, water pitcher dan lain sebagainya. Itu contoh yang terbuat dari bahan kaca. Untuk bahan silver mungkin stainless bisa dibantu apa aja? Silverware ada desain naik, ada desain wah, ada Spoon, teaspoon, soup spoon mungkin, dinner knife, dinner spoon, dinner fork dan lain sebagainya. Jadi sangat banyak sekali peralatan-peralatan baik yang terbuat dari bahan keramik, gelas ataupun bahan stainless ya. Itu semua mendukung dalam operasional sebuah restoran. Tetapi yang tidak kalah penting, besok pada saat kalian sudah mencapai apa yang dinamakan salah satu andalan program yang ada di Stipram, ada namanya setting system. Di situ besok kalian akan benar-benar dididik. Artinya ada dibagi di bagian produk tersendiri, bagian service tersendiri, bagian housekeeping tersendiri, memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Terkhusus di bagian saya, kita akan bicara terkait steward. Kita akan bicara terkait bagaimana membersihkan sebuah peralatan, bagaimana mencuci peralatan. Tetapi sebelum kita bicara mencuci peralatan, mau gak mau kita harus bicara terkait prosedur peminjaman peralatan. Karena bagaimanapun juga sebuah restoran mau berjalan, mau tidak mau harus ada peralatan yang dipakai. Pastry mereka butuh apa? Mereka akan pinjam ke bagian steward section. Produk butuh apa? Akan pinjam ke bagian steward section dan lain sebagainya. Yang pasti kalian di bagian steward section harus selalu standby di counter atau di bagian gudang. Nanti ada satu macam form. Form di situ fungsinya untuk apa? Itu untuk peminjaman peralatan. Jadi silakan form, besok pada saat setting system akan saya serahkan formnya. Silakan kalian sampaikan ke bagian pastry, kalian sampaikan ke bagian produk, kalian sampaikan ke bagian service. Karena biasanya memang yang meminjam peralatan itu bagian-bagian tersebut, bagian service, bagian produk ataupun bagian pastry. Biasanya kalau pastry mereka pinjam platter, mereka pinjam untuk cetakan dan lain sebagainya. Bagian produk mereka pinjam untuk dinner plate, mereka pinjam untuk soup cup dan lain sebagainya. Bagian servis pasti yang paling banyak adalah bagian servis, karena mereka pinjam water goblet dan lain sebagainya. Sangat-sangat banyak sekali peralatan yang menjadi tanggung jawab di bagian steward section. Pastikan pada saat kalian menyerahkan peralatan, karena di situ ada form peminjaman peralatan. Pastikan kalau mereka pinjam 20, pastikan pada saat mereka mengembalikan juga 20. Oke, sampai di sini sudah paham? Mungkin ya, berarti tidak perlu Pak Joko ulang lagi. Dan kalau tidak salah minggu lalu Pak Joko tekankan ada tugas kelompok. Sudah dikerjakan semua? Oke, kalau sudah dikerjakan, oke, boleh silakan tugas kelompoknya dikumpulkan di meja Pak Joko. Silakan boleh dikumpulkan tugasnya. Baik, semua sudah dikumpulkan ya? Ya. Selain tugas kelompok, kemarin ada satu tugas presentasi. Yang sudah siap boleh maju ke depan. Perwakilan mungkin untuk hari ini yang sudah siap untuk tugas kelompok boleh. Silakan. Monggo Mas, maju. Baik, selamat pagi Pak Joko. Pagi. Selamat pagi teman-teman sekalian. Pagi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai F&B Departemen. Untuk anggota kelompok itu kami ada yang pertama saya sendiri dan ada Rangga. Saya Inya, saya Samara, Saya Rogib. Dan kami akan mempresentasikan mengenai F&B Departemen. Jadi ada apa saja toh dalam F&B Departemen itu ada divisi-divisinya ada apa saja. Untuk yang pertama dari F&B Product. Nah, dalam F&B Product itu masih dibagi lagi, masih dipecah-pecah lagi. Ada yang pertama mengenai pastry, yang kedua mengenai bakery, yang ketiga butcher, dan yang keempat hot kitchen, yang kelima cold kitchen,
yang ke-6, Entremeter yang ke-7, Gardemainer yang ke-8, Potage, dan yang ke-9 ada Poissonner. Kemudian dalam F&B departemen pula dibagi lagi ada salah satu lagi yaitu F&B service. F&B service yang pertama ada mengenai bekerja di dalam coffee shop restoran, kemudian ada di main dining room, yang ketiga room service, yang keempat employee dining room, yang kelima banquet service, yang keenam main bar, yang ketujuh bar outlet, dan yang kedelapan ada minibar dan di dalam kamar itu sendiri. Kemudian yang terakhir di bawah ini ada mengenai steward section, masih masuk juga di dalam F&B departemen itu sendiri. Nah, steward itu kita perlu mengetahui pengertian steward itu tadi. Yang pertama, steward adalah pelayanan atau jabatan seseorang yang mengurus alat-alat dapur dan restoran pada suatu hotel. Kemudian ada pula stewarding. Stewarding itu lebih ke aktivitas atau kegiatan yang berpedoman pada tata cara yang ditentukan meliputi kegiatan requisition, distribution, storing, cleaning and washing, collecting, restocking, inventory, repair and maintenance terhadap F&B equipment itu sendiri. Kemudian ada pula steward section. Ini lebih ke bagian organisasi yang ada di dalam hotel yang bertugas mengelola alat-alat rumah tangga secara terkhusus alat-alat dapur dan restoran yang berada pada F&B departemen itu sendiri. Kemudian tentu steward atau stewarding itu sendiri memiliki suatu tujuan, dibentuk dengan tanpa alasan ya. Jadi ada suatu alasan yang menggarisbawahi atau melatar belakangi stewarding itu sendiri. Yang pertama adalah mengetahui fungsi steward di hotel. Yang kedua, mengetahui batasan dan kewajiban serta kewenangan jabatan itu sendiri. Yang ketiga, menyesuaikan kedudukan dalam organisasi hotel maupun organisasi cap steward itu sendiri. Kemudian yang keempat, mengetahui dan menyesuaikan hubungan kerja dengan section ataupun departemen lain. Yang kelima, mengetahui dan menyesuaikan dalam pembelian material ataupun peralatan dalam F&B departemen. Yang keenam, mengetahui dan menyesuaikan bahan pembersih atau cleaning material. Kemudian yang terakhir adalah mengetahui cara kerja dan perawatan dishwashing mesin itu sendiri. Oke, baik, terima kasih untuk presentasinya. Mungkin ada yang mau bertanya? Kalau bertanya jangan lupa sebutkan nama dan NIM ya. Saya Salma Ahmadiyah, NIM saya 2241398388. Pertanyaan saya adalah tanggung jawab, apakah ada yang lain? Oke, terima kasih untuk pertanyaan yang bagus ya. Jadi ada satu pertanyaan selain yang disampaikan, ada tanggung jawab yang lain atau enggak? Mungkin bisa dibantu perwakilan dari salah satu kelompok untuk menjawabnya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tentu tanggung jawab yang ada di steward section itu tidak hanya yang kami tuliskan di sini, tentu ada beberapa tanggung jawab. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, ada beberapa tanggung jawab yang itu membersihkan atau bertanggung jawab atas semua section, baik itu pastry, hot kitchen, steward juga bertanggung jawab di itu semua, terutama dalam hal kebersihan dan kelengkapan alat-alat dalam setiap section itu tersendiri. Begitu. Baik, kami dari kelompok mengucapkan terima kasih kepada Pak Joko dan teman-teman sekalian atas perhatiannya. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Bila mana tidak ada pertanyaan, untuk perkuliahan pada pagi siang hari ini Pak Joko akhirin. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat siang semuanya. Demikian video pembelajaran pada kesempatan ini dalam rangka PDD UKTPT bidang pengajaran guna pemenuhan persyaratan Firdosmart 2025. Semoga materi yang telah disampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stipram, yes, we can.